Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Akhir pekan MotoGP Jepang 2025 di sirkuit Motegi menjadi momen spesial bagi Ducati Lenovo Team. Marc Marquez resmi mengunci gelar juara dunia usai finish kedua di sprint dan balapan utama, sementara Pecco Bagnaia tampil sempurna dengan menyapu bersih pole, sprint, dan Grand Prix. Selepas balapan, suasana selebrasi Ducati semakin meriah. Bagnaia mengajak Marquez melakukan perayaan khasnya, makan hotdog bersama. Dengan membawa piring berisi 2 hotdog, Bagnaia langsung menghampiri rekan setimnya dan mengajaknya menikmati momen kemenangan dengan cara sederhana namun penuh makna. Aksi tersebut menjadi simbol solidaritas dan kekompakan di antara kedua pembalap Ducati yang sepanjang musim ini kerap menjadi sorotan karena persaingan di dalam garasi. Bagnaia sendiri menyebut selebrasi ini sebagai bentuk penghormatan atas kegigihan Marquez yang berhasil kembali ke puncak setelah 4 tahun penuh cedera dan kesulitan. Francesco Bagnaia akhirnya menunjukkan performa terbaiknya musim ini dengan merajai pekan balap MotoGP Jepang 2025. Rider Ducati Lenovo itu sukses menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama, sekaligus mengakhiri periode sulit yang menghantui sejak awal hingga pertengahan musim. Bagi Bagnaia, kemenangan ini terasa spesial sekaligus membingungkan. Ia mengaku heran karena baru bisa tampil dominan di penghujung musim setelah berjuang keras menemukan ritme terbaik. Kami telah menyelesaikan akhir pekan yang sempurna. Saya senang dan di sisi lain marah karena terlambat. Rasanya luar biasa bisa melakukannya lagi. Saya belum pernah melakukannya sejak Barcelona tahun lalu. Bagnaia menambahkan kemenangan ini membuatnya kembali menikmati balapan dengan cara yang ia sukai. Start bagus, mengontrol jalannya lomba, hingga kembali merasakan kesenangan di atas motor Ducati. Saya ingin mendorong dan hanya ingin bersenang-senang di atas motor, sesuatu yang baru saya rasakan lagi sejak tes Misano. Saya berharap untuk terus berada di jalur ini karena dengan cara ini saya bisa bertarung. Alex Marquez meluapkan kebanggaan dan rasa harunya setelah sang kakak Marc Marquez resmi meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Melalui unggahan di media sosial, Alex menyebut pencapaian tersebut sebagai hasil dari perjuangan panjang Marc yang penuh rintangan sejak mengalami cedera parah pada MotoGP Spanyol 2020. Cedera di lengan kanan kala itu membuat Marc harus menjalani serangkaian operasi dan melewati masa pemulihan yang berat. Selama hampir 5 tahun ia berulang kali menghadapi kegagalan, rasa sakit, hingga keraguan apakah bisa kembali tampil kompetitif. Alex yang menyaksikan langsung perjalanan itu dari dekat mengaku emosional melihat kakaknya akhirnya kembali ke puncak. Ia menegaskan bahwa Marc telah menjadi sumber inspirasi, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang yang mengikuti kisah kebangkitannya. Hanya kami yang tahu apa yang telah kamu lalui selama 5 tahun terakhir. Kamu adalah inspirasiku dan aku sangat bangga menjadi saudaramu. Selamat! Juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez sudah tiba di Jakarta pada Senin sore. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Marquez langsung menyapa para penggemar Indonesia melalui video yang diunggah di akun media sosial Ducati. Dalam video singkat tersebut, pembalap asal Spanyol itu menyampaikan salam hangat untuk warga Indonesia. Hello Indonesia, saya sudah sampai di Jakarta. Sampai ketemu besok ya. Ciao ciao. Kedatangan Marc Marquez di Jakarta untuk mengikuti sejumlah agenda promosi bersama Ducati sebelum terbang ke Lombok untuk berlaga di sirkuit Mandalika. Joan Mir akhirnya mengakhiri penantian panjangnya dengan meraih podium perdana bersama Honda di MotoGP Jepang akhir pekan lalu. Hasil ini tercatat 1422 hari setelah ia terakhir kali naik podium di Portimao pada November 2021 saat masih membela Suzuki. Sejak kepindahannya ke Honda, perjalanan Mir penuh tantangan. Motor yang kurang kompetitif,
Serangkaian cedera hingga nasib buruk membuatnya gagal bersaing. Dalam periode tersebut ia mengalami 29 kali gagal finish sejak awal musim lalu dan menjadikan catatan tanpa podium selama 67 balapan sebagai salah satu yang terpanjang bagi mantan juara dunia di era MotoGP 4 tak, hanya kalah dari Nicky Hayden. Mir tak menutupi betapa sulitnya periode itu, namun ia menegaskan tak pernah menyerah meski kesabaran benar-benar diuji. Podium di Motegi pun menjadi buah dari perjuangan panjangnya bersama Honda, sekaligus bukti bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Dengan hasil ini, Mir berharap momentum positif bisa berlanjut dan menjadi titik balik bagi karirnya bersama pabrikan Jepang yang tengah berusaha bangkit di ajang MotoGP. Fabio Quartararo mendapati hasil kurang memuaskan pada MotoGP Jepang 2025 yang digelar di sirkuit Twin Ring Motegi. Ya, rider asal Prancis itu hanya mengemas 12 poin usai finish ke-6 di sprint dan ke-8 pada balapan utama. Quartararo mengungkapkan bahwa masalah utama yang ia hadapi adalah grip ban. Startnya cukup baik, namun ia kesulitan menjaga posisi di barisan depan. Saya sering disalip dan bahkan melakukan kesalahan ketika mencoba menekan. Akhirnya saya hanya bisa menjaga ritme sendiri. Meski kecewa, Quartararo berusaha mengambil sisi positif dengan menjadikan situasi ini sebagai motivasi untuk terus berkembang. Quartararo kini mengalihkan fokus ke MotoGP Indonesia di Mandalika, trek yang memberinya podium pada 2022 dan 2023. Ia optimistis bisa tampil lebih baik berkat kondisi ban yang berbeda. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin bukan kemenangan, tapi setidaknya hasil lebih baik dari sekarang. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengisyaratkan bahwa Jorge Martin akan absen setidaknya selama 1 bulan usai cedera terbaru di MotoGP Jepang 2025. Juara dunia bertahan itu kembali diterpa nasib buruk setelah mengalami patah tulang selangkah kanan akibat insiden di tikungan 1 sprint race Motegi. Dilansir dari Crash, Rivola menjelaskan bahwa Martin akan diterbangkan ke Barcelona untuk menjalani operasi dan penanganan lebih intens. Kabar baiknya adalah dia tidur nyenyak. Dia akan terbang ke Barcelona dan besok menjalani operasi. Kami tidak memiliki waktu pasti baginya untuk kembali. Absennya Martin hampir pasti membuatnya melewatkan seri MotoGP Mandalika pekan depan. Dari Rivola bahkan meragukan partisipasi di Phillip Island maupun Sepang. Sejujurnya saya bahkan tidak memikirkan 2 balapan berikutnya. Saya hanya ingin dia baik-baik saja dan meluangkan waktunya. Bagi Aprilia, fokus kini bergeser ke Bezzecchi. Rivola menegaskan pentingnya menjaga kekompakan tim serta mendukung kedua pembalap dalam situasi sulit ini, sembari menatap persiapan musim depan. Masa depan Yuki Tsunoda di Red Bull Racing semakin tidak menentu setelah performanya dianggap jauh dari ekspektasi. Dalam polling Racing News 365, 53,7% penggemar memilih agar pembalap asal Jepang itu dilepas untuk musim 2026. Sementara, hanya 39,7% yang menilai ia masih pantas diberi kesempatan. Tsunoda sejatinya mendapat peluang emas musim ini. Ia dipromosikan dari Racing Bulls menggantikan Liam Lawson sejak seri ketiga, namun ia gagal tampil meyakinkan. Dari 15 balapan, Tsunoda baru mengoleksi 20 poin, hasil yang tergolong minim untuk membantu Red Bull bersaing di posisi 2 konstruktor. Periode terburuknya terjadi saat ia gagal mencetak poin dalam 7 seri beruntun dari Monaco hingga Hungaria. Meski sempat bangkit dengan finish ke-6 di GP Azerbaijan, catatan itu tetap kalah dari para pesaingnya. Di sisi lain, Isaac Hadjar berhasil meraih podium di Belanda, sementara Lawson finish kelima di Baku. Kedua nama tersebut kini menjadi kandidat kuat pengganti Tsunoda jika Red Bull melakukan perombakan.